Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Alhamdulillah pada hari Senin tanggal 14 Februari Valentin 14 Februari pada hari Valentin ini kita dapat bertemu kembali bersua bertatap muka. Kalau kalangan non muslim dan kaum abangan mah Valentin teh bersukacita di kafe mengutarakan rasa kasih sayang pada orang yang dicintai. Kita pun sama. Kita pun berkumpul di majelis yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta membahas ilmu yang mudah-mudahan Allah ridhoi ini. Jadi jangan kecil hati. Akhirnya ketahuan mana nu jomblo teh. Oh iya. Nu jomblo teh. Berarti yang tidak hadir kesalahanku sore. Tidak juga. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman, Islam, hidayah, serta kemampuan dan kesempatan kepada kita untuk thalabul ilmi, bersilaturahim, serta meninggikan syiar-syiar agama Islam dan memuliakan ilmu. Mudah-mudahan Allah tetap selalu melimpahkan nikmat-Nya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kehendak, daya sedikit pun untuk melaksanakan perintah Allah, termasuk saat ini, termasuk kita mengaji. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Berarti yang hadir di sini maupun yang mengikuti pengajian secara online itu adalah orang-orang makhluk-makhluk yang ditolong oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah berupa kemampuan serta kesempatan untuk mengaji. Walaupun cuaca hujan rintik-rintik, tapi tidak menyurutkan semangat kita semua agar bisa memperoleh pahala. Itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa. Wahwa jeung ari puasa teh asalisu eta anu katilu eta nomor Islam. Fahuwa maka ari puasa teh hari
saum teh rukun anu geus dikaji mahsusin netepan jalan anu tos ditangtukeun. Wa amma saumu, dan adapun puasa itu, wa huwa, dan yang namanya puasa itu asalisu ialah nomor ketiga min arkanil islami, dari rukun-rukun Islam. Fahuwa, maka adapun puasa itu definisinya imsakun ma'rufun. Imsakun ialah menahan, ma'rufun yang telah diketahui, ala wajhin mahsusin, menurut jalan yang telah ditentukan atau tata cara yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di bulan Rajab, salah satu bulan haram. Arti haram teh ialah bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Dimuliakan oleh siapa? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam, Sang Pencipta waktu. Melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ayat kawit nate isna asara sahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Apa awal surat nate? No, kakak hilap deui. Allahumma sholli. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu yang tercantum dalam ketentuan Allah itu semuanya ada 12 bulan. Sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan teh ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan haram. Apa bulan tersebut? Hapit, cek bahasa Sunda. 2 Dzulhijjah, bulan haji. Katilu Muharram, Muharram. Nomor keempat Misah, Rajab. Jadi 3 bulan berturut-turut, kemudian 1 bulan mencil, yakni bulan Rajab. Nah, kita sudah berada di tengah-tengah bulan ini. Kita sudah berada di bulan Rajab. Salah satu bulan yang sangat mulia. Salah satu tanda kemuliaannya apa? Yang pertama, di bulan ini Allah mengisrokan dan memi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di bulan ini Allah memberikan oleh-oleh kepada kita melalui Nabi Muhammad berupa perintah sholat. Sebagai penyempurna dan pembeda antara kita dengan non-muslim. Serta pembeda antara makhluk yang berakal dengan makhluk yang tidak berakal.
al hayawanun natik. Hewan, kita teh hewan. Hewan yang berakal, hewan yang bisa berbicara. Ya, pembedanya itu sholat. Kemudian yang ketiga, salah satu keistimewaannya ialah orang yang berbuat satu kebaikan di bulan ini. Maka itu pahalanya akan diberi pahala 70 kali lipatnya dari kebaikan yang kita kerjakan. 1 berbanding 70. Satu kebaikan dibalas dengan 70 kebaikan. Seolah-olah kita melakukan 70 kebaikan. Kalau di bulan biasa, satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Kita berbuat kebaikan 1, dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Orang sedekah 1 juta, maka kita akan mendapatkan pahala 10 juta. Kita melakukan sholat sarakaat, maka digantian nate, diberikan pahala 10 rakaat. Tapi khusus spesial di bulan ini 70 kali lipatnya. Spesial. Nah, termasuk pengajian iya. Yang mudah-mudahan pahala 70 kali pengajian. Tapi jangan sampai ending pagetok libur. Karena apa? Punya stok 70. Sudah ngaji-ngaji, ASP 2,5 bulan, 70 hari ngaji-ngaji. Pas ditaruh set, asal selami tengah tinggal, ngaos teh. Nah, betul ngaos lami terus ngungkap, terus iya cenah. Tengah ngaos 2,5 bulan, 70 kali ngajiin. Nah, begitu kan punya stok pahala 70 kali ngawas. Karena diborong 70 kali ngawas pahalana ku hari ini. Tidak begitu juga atuh Sep. Gitunya. Jadi begitu oke. Justru Allah memberikan motivasi kepada kita. Ya bulan itu bulan hade ya, bulan saya ya, bulan mulia ya. Sok ngelakukan kasayan sebanyak-banyaknya. Silahkan melakukan kebaikan, amal-amal kebajikan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan berarti di bulan lain jadi ngedul. Gitu. Nah, itunya. Nah, sebentar lagi kita akan menuju bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan Engkau menyampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi lamun dina ieu mah ayeuna teh keur start. Lamun dina jalan tah mulai menanjak menuju apa? Menuju bulan Ramadan. Nah, pas bisa kebetulan sekarang kita akan membahas bab puasa. Bab saum gitunya. Nah, puasa ini ialah wahwa asalisu min arkanil Islam. Puasa teh tentu saja ieu konteksna puasa Ramadan. Ialah rukun yang ketiga dari rukun Islam. Yang pertama apa? Salat. Syahadat. 2 salat. Yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa itu adalah hal yang sangat penting di dalam Islam. Sehingga setelah sholat itu ialah puasa. Bisa dijadikan faktor yang sangat mendukung amal-amal yang lain. Sehingga ketika kita melakukan amal yang lain tapi puasa tidak dilakukan, maka bisa berguguran amal-amal itu. Nomor hiji sholat, yang kedua puasa. Jadi amal-amal yang lain mah
amal sodako, amal-amal yang lain, kita teh nangkon karena amal-amal pokok. Jadi puasa termasuk pekerjaan pokok, ibadah pokok dina Islam. Malah waktu nalami sasasi selama 1 bulan gitu, karena sangat pentingnya puasa itu. Gitunya termasuk rukun Islam yang ketiga. Malahan mah puasa ini teh bukan hanya menjadi domain, bukan hanya menjadi amalan khusus untuk umat Nabi Muhammad saja. Umat nabi-nabi terdahulu juga itu sudah biasa melakukan puasa. Karena puasa ini deh sebagai latihan diri, sebagai sarana untuk bertaubat, sebagai sarana untuk tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Gitu. Seperti kita ketahui kan, nafas itu atau apa, nafsu, kalau bahasa orang menafsu kan, lamun bahasa Sunda nafsu itu kan amok. Bukan, nafsu itu jiwa. Nafs. Jiwa, soul gitu ya. Cek bahasa Inggris mah. Kan nafsu teh aya nafsu amarah, aya nafsu lawamah, aya nafsu mutmainnah, kan gitu, beberapa level. Nafsu amarah itu ialah jiwa yang selalu mendorong karena perbuatan untuk memenuhi syahwat. Dalam konteks berbuat keburukan. Tah anu ngadorong teh nafsu naon? Nafsu amarah. Sanes amarah, hari amarah amok. Dia dina bahasa Sunda nafsu amok gitu. Oh, si eta mah nafsuan, amok ya. Padahal dalam bahasa Arabnya itu nafsu itu adalah jiwa. Jiwa. Nah, amarah itu ialah dorongan untuk berbuat keburukan, untuk memenuhi syahwat dengan cara yang tidak baik. Jadi berbuat keburukan. Nah, semua orang mempunyai potensi itu. Karena apa? Dalam diri kita ada nafsu amarah. Kartos. Nah, pada suatu ketika nafsu amarah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nonton, ambil, kan yuk. Teu nyamperkeun wae, dipanggil deui. Hei amarah ka dieu. Teu nyamperkeun wae. Duit katiga kali dipanggil ku Allah, teu nyamperkeun. Akhirnya ku Allah ieu nafsu teh, nafsu amarah teh di stop logistikna. Lamun ceuk bahasa ayeuna. Dilaparkan dari makanan-makanan nafsunya. Nah, setelah dia merasa kelaparan, baru dipanggil abdi. Akhirnya menghadaplah nafsu. Itu jadi pelajaran pikun orang bahwa untuk menundukkan nafsu amarah kurang, kudu dipuasakeun. Sehingga puasa itu sudah aya di zaman baheula, di zaman Nabi Adam, sebagai proses penyucian diri serta sebagai proses permintaan ampunan kepada Allah sampai sekarang. Jadi kudu puasa. Mata lamun aya jalmi pasea ngajak pasea urang teh maaf saya sedang berpuasa. Aya jalmi misalkeun jomblo untuk menurunkan kadar syahwat birahina dengan cara apa? Berpuasa. Jadi puasa ini adalah
jalan, sarana supaya nafsu urang tidak semakin liar dengan cara kunaon? Puasa. Jadi nafsu amarah tidak liarnya itu dengan cara puasa. Maka kalau aneh kacida jika ada orang tatkala sedang melakukan puasa, ragana, emosina tidak terkontrol. Aneh, no sebabnya sebab pada saat itu nafsu amarah sudah kalah sebetulnya. Akan tetapi tidak benar-benar tidak serius menjarakan nafsu amarah eta, mendidik nafsu amarah eta, sehingga jadi berbalik. Nafsu amarah menguasai diri urang. Itu. Ia anu berbahaya. Jadi kapungkur Nabi Adam alaihi salam itu juga sudah berpuasa. Puasa Nabi Adam alaihi salam itu 3 hari tiap bulan, rutin. Tiap bulan itu 3 hari. Selama seumur hidupnya. Malahan mau ditambah 1 tahun yang 1 tahun sekali ya pada tanggal 10 Muharram. Itu setelah pertemuan dengan Siti Hawa. Setelah pertemuan dengan Siti Hawa. Baru ditambah tanggal 10 Dzulhijjah 10 Muharram beliau melaksanakan puasa. Jadi puasa Nabi Adam 3 hari per bulan rutin. Sebulannya 3 hari. Sampai sekarang suka diamalkan yang disebut ayamul bid. Ya. Cuman di urang mah langsung dispesifikkan. Puasa 3 hari per bulan itu ayamul bid ialah puasa pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Bulan Hijriah tentu saja. Karena ayamul bid itu artinya hari-hari anu caang. Hari-hari cerah. Hari-hari cerah teh maksudnya di malam harinya cerah. Tanggal 13, 14, 15. Bulan ke caang-caangna. Caang bulan 14 geningnya paribasa. 13, 14, 15. Berpuasa tiap bulan di situ. Ini sunat muakkad bikin urang. Sunat muakkad bikin urang. Ari sunat muakkad kemarin definisinya naon? Hah? Sunat muakkad naon? Sedikit lagi menuju apa? Wajib. Artinya urang wasap tara minimal tetap puasa 3 hari tiap sabulan teh 13, 14, 15. Hartosna nya setahun pernah gitu tina sabulan teh sakali aya mulbid teh. Syukur-syukur rutin tiap bulan. Nya teu tiasa oge misalkan ya satahun pernah gitu. Satahun pernah dalam 1 bulan pernah melaksanakan puasa itu. Nah, Nabi Adam dulu puasa 3 hari. Cuman para ulama tidak bisa memastikan pada tanggal berapa Nabi Adam melakukan puasa. Hanya salah satu perbandingan bahwa umat Nabi Muhammad menyunahkan puasa 3 hari selama per 1 bulan. Tiap bulan atau 3 hari itu ialah salah satunya meniru dari puasana Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh berpuasa. Maka kan di Al-Qur'an lagi kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi seperti telah dipardukan, telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, yakni umat-umat terdahulu Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh berpuasa. Puasa Nabi Nuh sakumaha selama 1 tahun full. Selama 1 tahun full Nabi Nuh berpuasa.
Salah satunya 150 hari atau 5 bulan sewaktu 5 bulan setengah kamu hijriah. Sewaktu beliau berada di atas bahtera. Sedang berada di atas perahu. Artinya apa? Nabi Adam melakukan puasa sebagai proses penyucian diri. Karena merasa berdosa kepada Allah. Saya merasa berdosa, akhirnya berdosa kepada Allah. Proses penyucian diri. Nah, beliau 3 hari rutinkan puasa 3 hari. Beliau selalu puasa. Jeung manusia itu tercermin dari iblis dan Nabi Adam. Kalau iblis, dia diusir karena egonya tinggi, dan egonya kan tinggi, makanya Allah memberikan semacam sanksi atau denda berupa diturunkan dari surga ke bumi. Apa yang terjadi? Iblisnya, saya terlempar dari posisi saya. Kemudian saya diusir dari surga ke tempat hina ini, kan gitu. Sehingga beliau bersumpah akan selalu menyesatkan anak. Tapi kan nasibnya sama. Iblis diusir dari surga. Nabi Adam pun iblis tuh. Sudah jelas kan itu gara-gara iblis. Iblis melakukan bujuk rayu terhadap Nabi Adam walaupun akhirnya mentok. Akhirnya bujuk rayu melalui Siti Hawa dan akhirnya tergoda Allah. Berarti kan secara tidak lamun kudu dendamanya gara-gara si iblis. Kan kedua kita Nabi Adam. Tapi Nabi Adam menyalahkan iblis. Tapi menyalahkan siapa? Menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna. Ya Tuhan kami, bahwa saya ini telah mendolimi, telah berbuat buruk, berbuat dolim terhadap diri saya pribadi. Tuh, benten tuh, benten. Jangan sifat manusia mah ialah harus selalu berintrospeksi. Lamun ada sesuatu hal yang menimpa orang, jangan salahkan orang lain, tapi kita harus bercermin. Turun tina jawatan, dimutasi, apalagi diberhentikan misalnya. Tong nyalahkeun si anu. Oh, udah siap kamu suka situ. Nyogok ke atasan. Wah, bla bla sampai kita memfitnah. Jangan. Sebab telah dicontohkan oleh kakek buyut kita, oleh Nabi Adam. Setiap yang menimpa kita, jangan melihat orang lain sebagai penyebab, tapi introspeksi. Apa sebabnya? Segala sesuatu itu akibat urang. Da walaupun atasan disogok di kumhage, lamun urangna punya kapasitas pasti akan dipertahankan. Terus itu yang harus jadi nawan, yang harus dicamkan dina diri urang. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Setiap ada kejadian, gara-gara si itu, selalu menunjuk orang lain. Coba contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi Adam. Ku urang laksanakeun. Sesuatu yang menimpa orang berkaca. Berarti ada yang salah dalam diri saya. Berarti ada kekurangan dalam diri saya. Rabbana dzalamna. Ya Allah, aku telah mendolimi diri saya pribadi. Kan gitu Nabi Adam. Nah, itu sifat manusia. Seharusnya dicontohkan Nabi Adam.
Jangan sebaliknya, kita sebagai manusia tetapi mencontoh sifat iblis, sifat setan. Selalu menunjuk orang lain. Setiap ada kejadian, itu selalu yang salah itu orang lain. Rek nyambung, rek nyambung, bisa kita batul. Jangan seperti. Nah, sebagai penembusan dosanya, beliau bertobat, kemudian berpuasa 3 bulan selama 3 hari tiap bulan sepanjang hidupnya setelah beliau diturunkan ke dunia. Kedua Nabi Nuh, ya gitu deh Nabi. Kemudian yang ketiga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berpuasa, tidak di waktu-waktu. Nabi Adam ditentukan. Beliau selalu berpuasa. Salah satunya, sewaktu Nabi Ibrahim itu akan dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api yang sangat besar. Nabi Ibrahim sedang berpuasa. Jadi setiap akan mendapatkan masalah, lalu orang misalkan kayak panggilan dari kepolisian, misalkan puasa. Hari ini hadir ke pengadilan, puasa. Setiap mendapatkan masalah berpuasa. Itu salah satu syariat Nabi Ibrahim. Itu salah satunya itu. Kemudian Nabi Musa. Nabi Musa pun melakukan puasa. Puasa Nabi Musa iraha, yakni selama 40 hari sewaktu Nabi Musa berada di Gunung Tursina. Proses takorub. Proses mendekatkan diri kepada Allah. Mengasingkan diri dari umatnya, kemudian menyerahkan tanggung jawab kepemimpinan sementara untuk memimpin umatnya kepada saudaranya. Siapa? Nabi Harun. Baru berangkat menuju Gunung Tursina dan di situ beliau bertakorub, berkholwat menyendiri, bahasa Indonesia tapak merenya. Kemudian bertakorub mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan puasa selama 40 hari. Sahata Nabi Musa. Kemudian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun melakukan puasa. Kapan Nabi Yusuf berpuasa? Nabi Yusuf berpuasa selama beliau melaksanakan hukuman karena difitnah. Selama Anjina di penjara, beliau melakukan puasa. Berapa hari? Jangan hitung hari. 5 sampai 7 tahun. Para ahli sejarah dalam Islam ada yang menyatakan bahwa Nabi Yusuf itu di penjara 5 tahun. Ada yang menyatakan 6 tahun. Ada yang menyatakan 7 tahun. Tetapi yang pasti selama beliau di penjara, beliau melakukan puasa. Sebagai apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Beliau bertakorub serta berintrospeksi. Karena apa? Karena yang kejadian yang menimpa beliau menyalahkan menyalahkan Siti Zulaikha, tidak menyalahkan siapa, tapi dia menyalahkan diri saya pribadi. Diri Anjina. Malah beliau merasa bersyukur karena di penjara. Karena apa? Karena dengan di penjara beliau terhindar dari fitnah-fitnah lain. Karena dengan ketampanannya seperti kakak kayaknya, kakak memberi 100%. Nabi Yusuf mau 100% ibaratnya. Kakak mau 100%. Kalian tepuk kalau dia tadi melonggak kakak. Itu. Menghindari fitnah-fitnah lainnya. Coba bayangkan, jika beliau tidak dipenjara. Mungkin banyak wanita, mak-mak, lebih bukan terpotong di sakit gitunya. Saking ku kasep-kasep, saking bercahaya-cahaya. Selama 5 sampai 7 tahun berpuasa kepada Allah Subhanahu. Berpuasa sebagai bahan takorub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi anu dimakan ku lauk Nabi Yunus. Nabi Yunus, beliau pun melakukan puasa. Kapan Nabi Yunus berpuasa? Sewaktu beliau berada di dalam perut ikan. Berapa lama? 40 hari. Puasa kan? Kemudian Nabi Syuaib sama berpuasa. Kemudian Nabi Daud berpuasa. Nabi Daud mah puasa nate selang-seling. Kalau Senin puasa, Selasa enggak, Rebo puasa, Kamis enggak. Jadi gitu. Satu hari puasa, satu hari enggak, terus merutinkan itu. Sampai sekarang kan terkenalnya. Puasa naon? Puasa Daud. Artinya puasa selang-seling. Hari ini puasa, besok enggak. Lusanya puasa, besok lagi enggak, terus gitu. Tidak berhenti. Itu Nabi Daud. Kemudian Nabi Ayub. Nabi Ayub pun sama, melakukan puasa. Kapan puasanya Nabi Ayub? Wah, iya lama. Selama beliau sakit 18. Beliau melakukan puasa. Gitunya. Jadi puasa itu sudah melegenda puasa. Pemburuk itu atuh. Untuk membersihkan kotoran dari urang. Minimal orang membadai kalam ya. Kedah puasa heula. Kedah puasa heula. Karena dengan puasa teh kadar gula darah terkontrol. Akhirnya lamun dicek oh gula darah teh objektif. Tapi lamun teu puasa kamu habis makan. Kadang-kadang kan teu objektif, menipu hasilna teh. Gula darah sekian, kolesterol sekian teh kan menipu, bukan angka yang sebenarnya. Sehingga orang yang mau diperiksa laboratorium, mau general check up, itu disarankan untuk melakukan puasa sebelumnya. Sehingga pas diperiksa teh keur puasa, keur perut kosong. Keur perut kosong. Gitunya. Nah, itu puasa. Termasuk syariat Nabi kita juga dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam an wajibna yakni selama 1 bulan full di bulan Ramadan. Rupa-rupa wajib teh di kita teh wajibnya aya 5. Yang pertama bulan Ramadan. Yang kedua puasa qada. Ya, puasa qada mah puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan untuk mengganti kekurangan yang terlewatkan di bulan Ramadan. Yang kedua, yang ketiga puasa nadar. Nadar, misalkan ada keinginan, kemudian kita bernadar. Upami abdi katampi dama di perusahaan eta, maka saya akan berpuasa 5 hari. Maka tatkala Allah mengabulkan keinginan kita, akhirnya diterima orang dama kepada saudara Asep dimohon untuk datang ke HRD bagian anu bersama anu pada hari anu tanggal sekian pukul sekian. Aduh, panggilan. Aduh, alhamdulillah lamaran aya respon. Kan paling enak kalau kita melamar ada respon. Ya. Kalau kita melamar ditolak paling gak enak. Apalagi tombol ditolak di PHP, diterima henteu, ditolak henteu si teh kumaha teh. Aku tinggal puguh mengambang. PHP-nya kan teu enak. Nah, tapi kalau ada jawaban pengboroti istri. Ada jawaban di perusahaan, terus enak, langsung datang Asep. Akhirnya diterima. Ya tanah tukang parkir. Dan tadi ya sudah lamun saya diterima kerja di perusahaan eta, saya akan puasa 5. Lamun kieu mah lamun saya diterima dengan posisi yang baik. Itu mah Allah teh. Maka kalau meminta
berdoa itu tong kagok-kagok. Iya kan, doa mah tuh ieu secara umum teh katanya. Sehingga malaikat teh mengabulkan doa urang teh kan pada metode lagi penting tarima awan we. Ya, metode lagi diterima. Jadi tukang parkir ya terima kan. Nah, wajib dah. Tukang parkir. Juga ada posisi anu rada enakeun stop naon ke di tukang parkir. Wayahna saja tukang parkir. Puasa tah 5 hari jadi wajib. Puasa nadar. Ya, puasa nadar. Nomor ka-4 di urang teh aya puasa kifarat. Kifarat teh harusna teh denda, sanksi atau hukuman. Kifarat eta hukumna wajib dah. Jadi puasa wajib teh puasa Ramadan, puasa qada, 3 puasa nadar, ka-4 puasa kifarat. Kifarat naon we seueur? Aya kifarat dihar. Contohna, terang kifarat dihar ke bakal alawan. Kifarat dihar itu kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan sebagai suami kepada istri. Kata-kata lebih spesifik dari kata-kata naon? Kata-kata anu seolah-olah menyamakan istri itu dengan ibunya. Dengan ibu orang. Misalkan kieu, suatu ketika kita mengucapkan urang teh keheul misalkan kita punya problem, punya masalah dengan istri kita. Kemudian secara sadar kita mengucapkan begini. Kamu bagi saya sama seperti ibuku. Punggung kamu itu sama dengan punggung ibuku. Dalam artian kan upami ibu kan haram digauli. Nah, menyamakan istrinya dengan posisi ibunya dalam konteks seksual, maka ibu si suami tersebut melaksanakan kifarat. Nah, jadi seperti itu kifarat dihar. Kifarat dihar lumayan lama. Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Tatkala batal 1 hari di antara 2 bulan itu maka tidak sah, harus diulangi lagi. 2 bulan berturut-turut, tidak main-main sanksinya. Maka jangan pernah sekali-kali mudah mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh. Orang Islam dididik untuk selalu mengontrol emosi. Ya, jangan sampai menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya.
dalam artian dia tidak boleh digauli. Mun bahasa orang mah sudi, mun bahasa kasar mah sudi urang macam nonte monokan maneh. Monokan teh dalam arti nginep gitu nya. Kalau mun bahasa kasar mah sudi aing numpakan maneh. Maneh geus jiga indung urang bikin urang. Tah, kata-kata itu maka sangat berdosa. Si orang tersebut, suami tersebut tidak boleh menyentuh, menggauli istrinya selama belum melaksanakan kifarat lihat. Apa kifaratnya itu? Melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Abot berat. Nah, kifarat lihat wajib. Kemudian kifarat haji. Kifarat haji mah berupa dam. Orang yang membunuh binatang, maka dia diwajibkan untuk membayar dam ke ihram membunuh binatang, walaupun binatang tersebut ialah kecuali binatang yang membahayakan seperti ular dan sebagainya. Kalau binatang tidak membahayakan, maka dia harus memelihara dirinya untuk menyakiti baik binatang, tumbuhan. Ketika dia membunuh binatang, maka dia harus membayar dam atau membeli hewan seekor domba atau kambing, kemudian menyembelihnya. Jika tidak mampu, maka dia harus menggantinya dengan melakukan puasa. Termasuk bagi jemaah haji yang tidak mikot di tempat mikot, tidak melakukan niat di tempat mikot. Ada tempat disebut mikot. Melewati tempat tersebut langsung masuk tanah haram tanpa dia berniat, tetapi setelah dia sadar dia tidak kembali lagi, cuma terus meneruskan misalnya beraktivitas di tanah haram, maka dia diwajibkan untuk membayar dam. Salah satu dam anu terendah nate jika tidak mampu, dia melakukan puasa selama 10 hari, 3 hari selama di Mekah di tanah haram selama proses haji, 7 hari di lemburna di Indonesia lebih urang. Puasa wajib eta. Kifarat haji itu. Aya deui kifarat yamin. Apa kifarat yamin? Kifarat atau denda atau sanksi atau hukuman gara-gara bersumpah. Melanggar sumpah. Misalkan, saya sumpah saya tidak akan makan jengkol selama 1 tahun ini. Karena ke 2 bulan geus kabita semul jengkol, aduh menggoda. Akhirnya cingasaan hiji, berarti dia melanggar sumpahnya. Wajib dah melakukan puasa. Berapa lama kifarat yamin? 3 hari berturut-turut lakukan puasa. Atanapi saya bersumpah dengan nama Allah, gitunya, saya bersumpah akan melaksanakan kewajiban saya sebagai ketua OSIS. Misalkan disumpah tak. Apek teh suatu hari urang teh bolos teu masuk sekolah. Melanggar teh, melanggar kan sumpah. Wajib tah puasa kifarat yamin. Sabaraha hari? 3 dinten. Gitu. Terus aya deui kifarat membunuh. Disebut nanti diat. Kalau kita membunuh tanpa ada kesengajaan, teu kahaja. Urang nabrak jalmi, nabrak budak, teu kahaja. Tanpa sengaja. Kan dalam proses membunuh itu ada yang disengaja, ada yang disengaja mah tabrak urang kan gitu. Atanapi kalau bahasa pidana nama
pembunuhan yang direncanakan, disengaja dan direncanakan, kan berat. Maka dalam hukum Islam, orang yang membunuh seperti itu maka harus dikisos. Jika tidak mau dikisos, dia bisa melakukan negosiasi dengan pihak ahli waris atau keluarganya untuk mengganti nyawanya. Misalkan dalam proses perundingan, kan nanti hak di pengadilan hakim akan menawarkan apakah pihak keluarga membuka peluang, membuka pintu untuk negosiasi. Tidak, misalkan hakim, saya ingin dia mati, nyawa dibayar nyawa, misalkan, maka kisos. Jadi kalau mohon Pak Hakim, ya Pak Hakim, dan bagaimana lagi? Mungkin ini sudah takdir, suami saya meninggal, walaupun syariatnya dibunuh sama dia, saya benci, saya pingin nama dia dibunuh balik nyawa dibayar nyawa. Tapi saya melihat dia kan kasihan juga, dia punya anak, punya istri. Jangan sampai apa yang menimpa saya terjadi pada keluarganya, kan gitu. Saya gitu. Akhirnya baik, saya akan negosiasi. Akhirnya bukan negosiasi. Ya, negosiasi itu biasanya berupa uang, misalkan sebagai tanda duka lah orang mah. Oke, saya ampuni dia, saya akan mengampuni dia walaupun telah membunuh suami saya, misalkan, dengan pengganti 2 miliar misalkan, atau 10 miliar, berapapun, terserah berapapun. Pas dia bayar itu selesai, gitunya, lubar, bebas, tidak ada tuntutan apapun. Itu kalau sengaja. Kalau tidak disengaja, membunuh tanpa kesengajaan, seperti kumaha, seperti kieu, saya membuat pagar ini sudah kuat, pondasina kuat, semena anu bagus, segala rupa, nyin pagar, nyin tembok gitu. Di satu saat, misalkan, aya budak jalan papa kadinya, angin tarik di belah dia keur irada baseuh keneh, aya budak ngalangkung, ketiup angin eta tembok anu rada baseuh keneh belum kering, gudubrak menimpa anaknya, menimpa anak orang lain sampai meninggal. Itu kan meninggal, tapi tanpa kesengajaan, saya tidak berniat membunuh. Itu mah kebetulan saja ada angin di kecelakaan. Nah, maka itu sebagai diatnya itu, sebagainya diatnya bisa diganti dengan puasa. Puasa berapa lama? 2 bulan berturut-turut. Harus memerdekakan hamba sahayaan muslim, kan tidak ada zaman ayeuna. Harus memberi makan 60 fakir miskin. Aduh, saya tidak mampu. Ya, nuringan itu terendah puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kifarat dia kipat membunuh. Ada satu lagi kifaratnya. Ya, ini apa? Kifarat Titan. Kifarat jima atau berhubungan seksual di bulan Ramadan di saat siang hari sama melakukan puasa. Bulan puasa kan salah satu kewajiban menuju melakukan puasa Ramadan ialah menahan dari hal-hal yang membatalkan. Ya, salah satunya dilarang melakukan jima. Kemudian jinah mah cacak jima haram. Jima itu kan menggauli istri, berhubungan suami istri, akan tetapi dilakukan di saat yang diharamkan, di antara setelah terbitnya matahari pada subuh duika sampai maghrib, gitulah. Di saat kita sedang melakukan berpuasa, apa itu urang teh tergoda juga kumaha, mau jangan sageus teuing, sabar atuh tunggu malam, teu sabar, akhirnya menggauli istrinya. Maka orang tersebut harus diberi denda, diberi sanksi, diberi hukuman yang sangat tegas karena melakukan perbuatan terlarang, yakni
berjima, berhubungan seksual dengan suami istri di saat melakukan puasa Ramadan. Hukumannya apa? Memberi makan 60 fakir miskin. Aduh, berat. Ada pilihan lain? Ada. Nah, ganti ke puasa 2 bulan berturut-turut. Lebih berat dendanya. Ini salah satu kejadian menimpa salah seorang sahabat. Curhat seorang sahabat. Sumpi ka Kanjeng Rasul, ya Rasul, saya sedang melakukan dosa. Naon? Eta cenah, aduh, ditahan saya menggoli istri. Astagfirullahaladzim, mencek bahasa urang. Jadi kita terjemahkan dengan bahasa masyarakat urang gitu nya. Astagfirullah, ari maneh naonan atuh. Teu bisa nungan peuting, sabar. Eta abdi teu giat. Akhirnya diwarang sedekah sebagai kiparat, sebagai denda. Sedekah 60 fakir miskin. Waduh, 60 fakir miskin. Tok boro-boro 60 fakir miskin. Kayak ka 10-nya 5 gitu gaduh, abi teh, pan abi teh jalma fakir gitu. Maneh mah cenah. Geus atuh gantian ku eta, ku puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, tong boro 2 bulan berturut-turut, cacak Ramadan anu sabulan oge abi. Batal lisan sepoe gara ku eta. Komo abi 2 bulan. Berarti abi bakal ngakukeun deui cenah atuh. Teh bakal ribet. Bulan Ramadan yang puasanya 30 hari saja sih sudah tergoda melakukan pembatalan. Melakukan hubungan terlarang di tengah-tengah itu, apalagi jika 2 bulan berturut-turut. Aduh, berat lieur maneh mah kumaha atuh. Geus aya mah kieu kamu mampu memberi sedekah ka sadaya fakir miskin. Yeuh ya Rasul, abdi teh di lembur teh pangsangsarana. Di lembur saya teh pang teu bogana gitu. Pang miskina, pang kismina. Teu aya ka PRT cenah. Dina urutan penerima bantuan nya keluarga harapan, nya keluarga naon dia sagala rupa aya pang nomor pertama na saya. Selain itu mah baleunghar. Waduh. Piraku saya kudu manggil Pak RT gitu ya. Akhirna mah geus mah ayeuna mah sedekah ayeuna mah ieu bere dahar anak pamajikan. Jadi gitu-gitu sedekah anak pamajikan. Akhirnya diberi solusi gitu ku Kanjeng Rasul. Maksud kakak apa? Maksud kakak kifarat melakukan hubungan terlarang di bulan puasa itu juga. Jadi puasa wajib deh dikira teh aya sabaraha? Aya 4 nya. Pertama puasa Ramadan, 2 puasa qada, 3 puasa nadar, 4 puasa kifarat. Ieu sadayana wajib. Nah, maka puasa anu wajib ieu terikat oleh syarat dan rukun karena berkaitan dengan kewajiban. Berbeda dengan puasa sunat. Puasa sunat memang terikat syarat dan rukun. Akan tetapi tatkala batal kan no problem, tidak menjadi masalah. Beres deh. Gitu. Jadi iya memang harus diketahui keurang. Nah, insya Allah karena waktu sudah tidak memungkinkan, kita akan masuk pada ketentuan-ketentuan lanjutan untuk melakukan puasa. Karena di sini juga bahwa imsakun ma'rufun. Puasa itu ialah menahan diri, menahan segala sesuatu ma'rufun yang telah kita ketahui. Ala wajhin mahsusin, dengan cara-cara tertentu. Iya, jadi artinya puasa teh menahan dari segala sesuatu yang membatalkan.
dengan kaifiat atau tata cara tertentu yang telah ditentukan. Ketentuannya apa? Nanti insya Allah minggu depan. Jadi kalau secara umum definisi secara non lugot atau secara bahasa ialah artinya setiap kadar-kadar nahan, setiap nahan kayak segala rupa setiap menahan itu namanya puasa. Sampaikan ke urang hoyong boket kuareta kita teh puasa namanya. Secara bahasa, secara umum bahasa, secara etimologi. Namun kalau secara terminologi mah yakni imsakun ma'rufun ala wajihin mahsusin. Ya. Artinya menahan segala sesuatu. Nah, di sini dijelaskan bahwa imsakun an syahwatail farji wal batni li taatil maula min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubi syamsi. Artinya menahan an syahwatail farji wal batni dari dua syahwat. Apa dua syahwat itu? Yang pertama syahwat farji, yang kedua syahwat batni, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Menahan dua syahwat itu. Menahan dua syahwat itu li taatil maula, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Min tulu'il fajri as-sadiqi, dari mulai subuh fajar shadiqnya ila ghurubi syamsi, sampai maghrib. Jadi definisinya itu ialah imsakun an syahwatail farji wal batni li taatil maula min tulu'i syamsi tulu'il fajri as-sadiqi ila ila ghurubi syamsi. Gitu. Nah, itu definisi. Nah, tadi mah definisi secara etimologi, ini definisi secara terminologi. Gitunya. Nah, mungkin segitu saja. Ada pertanyaan? Izin sebenarnya tentang Dia yang tadi terkait masihan di para pakai yang 20. Nah itu tuh setiap satu orang itu tuh hitungannya setiap satu orang atau satu keluarga Ustaz. Terus ukuran itu satu fakir itu berapa ya? Jadi ukuran apa? 60 fakir miskin. 60 itu 60 kepala, bukan kepala keluarga, kepala 60 orang. Jadi itu bisa di beda-beda tempat, bisa di satu tempatkan, bisa satu keluarga, tapi ada 60 orang. Itu mah tergantung kebijakan kita. Kemudian ukuran satu fakir miskinnya berapa? Itu minimal 1 mud. Jadi secara batasan itu berkaitan dengan kebiasaan atau uruf dalam bahasa Arab. Di Arab itu kebiasaan minimal itu 1 mud. 1 mud itu kalau kurma itu sakantong. Kalau ukuran berat mah sekitar sekiloan lah. Sekilo kurang malahan. Sekilo kurang. Nah, sekilo kurang kalau 1 liter berarti kalau liter mah 1 liter lebih lah itu. Tapi ini pun bukan angka pasti. Hartosna segala sesuatu itu dilihat dari kemampuan kita. Jika kita termasuk orang kaya, tetapi kita mengambil hanya berdasarkan angka minimal gitunya, maka dikhawatirkan perbuatan itu tidak menutup atas dosa yang telah kita lakukan. Kayak zakat fitrah aja. Kalau kita sudah terbiasa makan sehari-hari dengan beras super, beras Cianjur, beras Purmo,
beras-beras spesial, maka tatkala kita berzakat fitrah harus dengan beras yang biasa kita makan. Jika dihitungkan ke dalam rupiah pun harus seharga itu. Makanya jangan yang diumumkan di masjid itu biasanya adalah harga minimal. Sekian puluh ribu misalkan, melihat dari beras biar harga normal itu sekian. Maka jika di zakat fitrahkan menjadi sekian rupiah. Nah, jangan melihat angka itu, tapi melihat dari kebiasaan kita. Kantos. Nah, termasuk dari hukuman itu hukuman minimal. Ya, normal. Usahakan kita memberikan minimal itu 2 sampai 3 sampai 5 kilo lah beras. Kan aya ukuran dia beras beras 5 kilo. Jika kita melakukan kesalahan itu sangat normal di zaman sekarang, di zaman serba ada, serba mudah dan segala rupa. Ada ukuran terkecil beras 5 kilo, ya itulah kita kasih. Supaya apa? Supaya menjadi bernilai juga bagi orang yang kita kasihi. Bagi si penerima lagi manfaat, tadi saya tikit-tikit ada manfaat. Gitu. Jadi minimal 60 fakir miskin di mana saja. Nah, agama itu sudah menentukan, membuat semacam norma. Tatkala kita memberikan sesuatu, termasuk memberikan dalam hal wajib baik zakat, atau napi kifarat, ataupun kifarat, sedekah, zakat, kifarat dan sebagainya. Yang pertama ialah wabil walidaini, kaidung bapak heula. Tatkala ibu bapak kita menjadi mustahik zakat, dahulukan kepada ibu bapak kita. Sedekah karena tidak ada mustahikan, dahulukan kepada ibu bapak kita. Termasuk apa? Termasuk memberikan sesuatu seperti kifarat itu. Jadi bisa bernilai 2. Sebagai ihsan, sebagai kifarat juga. Yang kedua, dawil kurba. Wabil walidaini wa dawil kurba. Dawil kurba siapa? Orang-orang terdekat. Bahasa kita disebut kerabat. Bahasa Arabnya dawil kurba. Orang terdekat kita. Siapa orang terdekat kita? Bisa saudara, bisa tetangga, bisa kolega. Kan kolega orang dekat. Cuman orang dekat dalam hal pekerjaan. Misalkannya relasi juga sama. Tetangga juga orang dekat. Orang dekat berdasarkan domisili. Kemudian saudara kita juga orang dekat. Orang dekat berdasarkan nasab kan gitu. Tapi itu dawil kurba dalam bahasa Arab. Itu dahulukan sebelum ke orang lain, ke situ dulu. Ke kerabat dulu, ke teman, ke saudara, ke tetangga, atau ke teman. Termasuk dalam hal itu, dalam hal memberikan kifarat. Baru setelah itu dawil kurba wal yatama wal masakin. Baru setelah itu baru kepada anak yatim. Tapi ulama suka mendahulukan anak yatim dulu. Karena apa? Karena terdorong oleh ayat-ayat yang lain tentang keutamaan anak yatim, memberikan makan kepada anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Memang betul, akan tetapi urutannya sebetulnya itu urutan ketiga. Jangan sampai kita mengadakan bakti sosial kepada anak yatim. Sementara tetangga terdekat kita, yang mana jika kita kecelakaan, rumah kita kebakaran, rumah kita kemalingan, orang yang pertama menolong adalah tetangga kita, betul tuh? Jangan sampai kita memberikan kepada panti sosial ini, panti yatim ini, sekian. Di pinggir kita ada saudara kita yang hidup dalam kesusahan. Di pinggir kita ada tetangga kita yang hidup dalam kesusahan. Jadi orang terdekat dulu, baru yatim. Setelah yatim baru wal masakin, orang-orang miskin secara umum. Jadi kita harus selektif. Sebelum apa-apa teh, lihat dulu orang tua kita.
Lihat dulu keluarga kita, lihat dulu tetangga kita, baru lihat dulu para yatim, yatama. Setelah itu baru orang miskin secara umum. Berapa suka sebaliknya. Orang mah biar tekor asal sohor. Kalau saya memberikan sedekah kepada saudara saya, kepada tetangga saya, paling yang itu cuma dia. Tapi kalau saya berkunjung ke panti ke dompet apa, wah pasti ada yang memoto segala rupa, gitu ya. Selalu pencipta. Orang suka gitu. Yang didahulukan fakir miskin, anak yatim di luaran sana. Coba terdekat, kan kita juga pasti ada saudara kita. Ya, iya saudara, iya yatim, soalnya gitu kan ya. Coba yatimnya yang saudara kita cari dulu. Setelah semua sudah kita cari tidak ada, baru nikah. Gitu. Jadi dahulukan orang terdekat kita. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak memberikan pilara teh kecemburuan sosial. Kecemburuan. Si itu mah ari kabatur dibelaan, di kadulur, diantap bahasa kitu kan nya. Nah, kecemburuan itu dalam bahasa Arab dan bahasa agama disebut ada. Ada itu pilara dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia kecemburuan. Sangat dosa besar tatkala orang tua cemburu sosial terhadap anaknya. Dosa besar tatkala seorang ada saudara kita yang cemburu secara sosial terhadap kita, yang dosanya kita. Tahu kan sahabat yang pernah meninggalnya itu susah. Suatu waktu ada seorang sahabat yang sakaratul maut, kemudian terdengar oleh Rasul, kemudian Rasul menyuruh para sahabat, tolong datangi dia, talkinkan dia, bimbing membaca la ilaha illallah. Akhirnya para sahabat datang ke dia, ke sahabat tersebut. Karena sahabat tersebut itu ahli masjid, ahli ilmu, ahli kebajikan nomor 1. Kemudian dibimbing la ilaha illallah, tapi dia tidak bisa mengucapkan itu. Saking susah, kalau susah, tidak bisa. Pada sehari-harinya dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi menjelang kematian tidak bisa. Lalu kembali lagi sahabat-sahabat yang diutus oleh Rasul datang kepada Rasul dan melaporkan kejadian itu. Ya Rasul, kejadian seperti ini. Wah masa? Iya. Apakah dia punya saudara, punya ibu bapak? Ada ibunya sudah tua. Tolong panggilkan ibunya ke sini. Jika ibunya sudah tidak sanggup, dalam artian sudah tidak bisa berjalan dan sebagainya, saya akan mendatangi ibunya, kata Rasul. Oke, baik. Ya, oke-nya kakaknya Rasul, baik. Itu sahabat akhirnya datanglah ke ibu si sahabat tersebut. Diberitahulah bahwa Rasul memanggil. Atau kalau ibu berkenan, Rasul datang ke sini. Oh jangan. Saya ke rumah Rasul aja. Masa Rasul ke rumah? Gak enak. Akhirnya datang ke Rasul. Kata Rasul ditanya, apakah dia itu anak ibu? Ya. Bagaimana pendapat ibu, pandangan ibu terhadap dia? Oh, dia itu anak yang soleh, anak baik, dermawan, selalu baik terhadap semua orang. Ibu juga senang pada dia. Oh, gitu. Ibu yang benar. Apakah ibu pernah merasa ada sakit hati atau apa terhadap dia? Oh, enggak, dia itu orang baik. Nah, tetapi di saat yang bersamaan dia tidak bisa mengucapkan apa-apa, dia tersiksa dalam sewaktu sakaratul maut. Teka luhur, teka hanap, gitu ya, tidak meninggal. Akhirnya setelah itu saking kesalnya Rasulullah karena si ibu ini tidak jujur, akhirnya memanggil para sahabat. Wahai sahabatku, tolong carikan kayu bakar yang sangat banyak. Buat apa ya Rasul? Kayu bakar sangat banyak. Kita akan bakar dia. Jadi Rasul mengajukan usulan, kasihan dia mau meninggal, wae, kesusahan sakaratul maut gitunya, saya mau kita bakar aja supaya dia cepat meninggal, supaya arwahnya tenang, cepat-cepat meninggal. Kasihan kan kesakitan lama. Akhirnya si ibunya menangis, jangan ya Rasul.
Bagaimanapun juga dia anak yang baik, dia anak saya. Yang sangat jujur ibu kajian. Rasul kan sudah tahu sebetulnya. Karena apa? Rasul itu sama yang tiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Segala sesuatu kan sudah diwahyukan, diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Termasuk tentang keluhan si ibu ini kepada anak. Setelah didorong, disedak-sedak, akhirnya jujurlah. Memang ya Rasul, saya pernah sangat sakit hati oleh anak saya ini. Loh, sakit hati kenapa? Kata Rasul. Iya, satu ketika dia pulang bepergian. Terlihat dari kejauhan, oh itu anak saya pulang. Terlihat dia membawa buah tangan. Oleh-oleh, maklum. Kalau pulang bepergian suka bawa oleh-oleh kan? Si ibu ini kepedean. Itu oleh-oleh buat saya. Kebetulan si ibu itu lagi puasa. Saya nanti tidak akan dulu berbuka. Nunggu saya akan berbuka puasa oleh-oleh dari anak saya. Ditunggu sampai maghrib gak ada. Sampai si ibu ini ketiduran. Belum berbuka puasa. Menunggu apa? Menunggu anaknya mengirimkan oleh-oleh. Karena menyangka oleh-oleh itu buat diri. Ternyata oleh-oleh itu bukan buat si ibu, tapi untuk keluarganya, untuk istri dan anaknya. Sehingga besoknya si ibu ini sakit hati, menangis. Terbesitlah dalam hatinya, anakku ini dari dulu aku urus dan sebagainya. Setelah berumah tangga, dia menomorsatukan istrinya dibandingkan saya ibunya. Padahal itu praduga si ibu. Si anak tersebut tidak sengaja, karena tadinya juga dia akan bawa oleh-oleh untuk semua orang gitu. Akan tetapi mungkin kata istrinya Pak, atumannya ngasih ke ibu segini, ini mau untuk kita sudah habis gitu. Ngasih ke ibu yang banyak, kan gitu. Karena praduga ada kanyerian, kecemburuan sosial. Hanya karena itu sampai sahabat tersebut susah meninggal. Akhirnya kata Rasul, ibu lihat kondisi anak ibu. Bujarab sakit hati. Si ibu ini tidak mendoakan, ya Allah, anakku ini berilah siksaan. Cuman menangis karena itu aja di dalam hatinya. Dia itu menomorsatukan istrinya daripada saya. Kata si ibu itu. Hanya gitu, Allah itu langsung maha mendengar. Dan dibalas sewaktu sahabat tersebut mau meninggal. Jadi sakaratul mautnya dalam keadaan kesusahan. Kata Rasul, ridhokan, ikhlaskan. Akhirnya si ibu ini abdi ridho, saya ikhlas. Tidak lama berselang terdengar kabar, ya Rasul, orang tersebut sekarang sudah meninggal, dan alhamdulillah sebelumnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ditutup kiparat majlis 3 kali, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wallahu a'lam bishawab.